ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, kita akan memasuki halaman 60. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, faslun. Ini fasal seputar pakaian. Kaitannya dengan babul ibadat, dimasukkan di bab ibadat di sini karena penulis akan berbicara tentang ahkamul janazah, yang di situ perlu dipakaikan kain untuk dikafani. Maka ada sudut munasabah terkait dengan hal tersebut. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir. Kaum lelaki diharamkan menggunakan sutra. Jadi di pakaian itu pada asalnya dia adalah hal yang dibolehkan, mubah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian setiap kali memakai masjid, memasuki masjid. Jadi asalnya dia perkara mubah, dibolehkan, tapi diberikan batasan-batasan pada hal yang diharamkan. Jadi kaum lelaki itu tidak boleh memakai sutra. Tidak boleh memakai sutra. Iya. Karena di dalam hadits Umar bin Khattab, di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harir, fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah." Jangan kalian memakai sutra, sebab siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Dia tidak akan memakainya di akhirat. Ya. Dan dari hal yang dilarang itu diterangkan di dalam hadits Al-Bara bin Azib, juga ada di dalam hadits Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwa kata mereka, nahana sallallahu alaihi wasallam an khawatimid dhahabi wa an syurbi fil fiddah wa qala aniyatil fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami memakai cincin dari emas dan minum di bejana perak. Kemudian beliau juga katakan wal lubsil harir wad dibaj wal istabraq. Dan kami dilarang memakai harir, sutra, wad dibaj wal istabraq. Dibaj dan istabraq itu bentuk sutra juga. Cuma ada yang tipis, ada yang agak tebal. Baik. Dan ini terkait dengan laki-laki. Demikian pula bagi laki-laki, wa takhattum bidhahab. Larangan hal yang kedua yang diharamkan, memakai cincin dari emas. Ya, itu sudah berlalu ya. Di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Al-Bara, riwayat Bukhari Muslim, nahana sallallahu alaihi wasallam an khawatimid dhahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari cincin perak, cincin emas. Itu juga datang dalam hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, sallallahu alaihi wasallam disebutkan beberapa hal termasuk wa an takhattumid dhahab, memakai cincin emas. Memakai cincin emas. Baik. Kemudian kata beliau wa yahillu lin nisa. Sedangkan perempuan, kaum perempuan dihalalkan. Jadi kalau perempuan boleh memakai sutra dan boleh memakai cincin emas. Dan ini tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Karena di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima libasul hariri wad dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim." Telah diharamkan memakai sutra dan emas terhadap laki-laki umatku dan dihalalkan bagi kaum perempuannya. Kemudian kata beliau, wa yasirud dhahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa. Kata beliau, dalam pengharaman emas dan emas dengan kadar sedikit atau banyak adalah sama. Di dalam pengharaman emas itu dalam kadar sedikit maupun banyak itu adalah sama, tidak ada bedanya. Iya. Tidak ada bedanya. Kemudian kata beliau, wa in kana ba'dhu thawbi ibraisaman wa ba'dhuhu qudnan wa kattanan jaza lubsuhu ma lam yakun al-ibrsamu ghaliban. Apabila sebagian pakaian terbuat dari sutra sedangkan sebagian lain kapas dan kattan, pakaian tersebut boleh dipakai selama tidak didominasi oleh sutra. Iya, selama tidak didominasi oleh sutra. Ya maksudnya kalau emas itu sedikit banyak gak boleh dipakai. Tapi kalau sutra beda ya. Sutra itu kadang kadar sedikit ada yang diperbolehkan. Kalau kadar sedikit. Iya. Karena itu Nabi SAW bolehkan Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair ibn al-Awwam memakai baju dari sutra karena ada penyakit gatal pada mereka. Ada penyakit gatal pada mereka. Dan itu diriwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Anas bin Malik. Iya. Demikian pula di hadits Umar bin Khattab riwayat Bukhari dan Muslim tentang bolehnya memakai sutra sedikit. Jadi Nabi itu melarang an lubsil harir illa mawdi'a isba'ini aw thalathan aw arba'an. Jadi dilarang pakai sutra kecuali kalau 2 jari, 3 atau 4 begitu. Kalau dia sedikit tidak ada masalah. Iya. Itulah contohnya itu Ibraisam ini pakaian sebagiannya sutra. Bagian sutra. Jadi kalau dia sutra sebagiannya bercampur dengan kain kutun, bercampur dengan kain kapas atau kain kattan. Ini jenis kain ya. Kalau bercampur maka itu enggak ada masalah sepanjang bukan sutra yang mendominasi. Panjang bukan sutra yang mendominasi. Baik. Itulah yang telah diterangkan sebagian riwayat tentang hal tersebut. Baik, ini sebagian hal yang terkait dengan pakaian dan perhiasan.